Saya tidak habis mengerti. Kenapa kamu tidak bisa menyisakan sedikit saja ruang di hatimu untuk Kartika? Anak yang kamu kandung sendiri. Kamu melahirkannya dengan nyawa. Seharusnya kamu mencintainya, melebihi cinta saya kepadanya. Saya bukan apa-apa untuk jiwanya, tapi saya akan selalu berusaha untuk menjadi ayah yang sebenarnya. Sudah seharusnya Bapak mencintai dia. Karena Bapak sendiri yang menginginkan menjadi ayah untuk Kartika. Dan itu sebabnya Bapak mau menikahi saya. Iya kan? Bapak kasihan kan? Karena anak itu akan lahir menjadi anak haram. Apakah mungkin Bapak mau menikahi saya kalau waktu itu saya tidak hamil dan tidak ada Pranata Raya yang memperkosa saya? Kartika lagi, jangan keras-keras. Sampai sekarang Bapak nggak pernah menyatakan cinta pada saya. Apa kamu akan peduli seandainya saya katakan itu? Kalaupun dulu saya jatuh hati kepada kamu, saya harus tahu diri. Karena sulit mencari laki-laki di dunia ini setua saya melamar gadis muda seperti kamu. Terus terang, saya hanya ingin menyelamatkan martabatmu. Dan sekarang Bapak telah berjasa. Bahkan saya tidak peduli seandainya kamu tidak mencintai saya. Tapi kalau seluruh cintamu kamu berikan kepada Kartika, itu sudah cukup membuat saya bahagia. Lalu kalau enggak, Bapak menyesal telah menikah dengan saya. Iya. Cuma saya akan selalu bertanya, kenapa hatimu tidak terbuka untuk Kartika? Aib itu telah merusak hidup saya. Manusia tidak akan pernah tahu kemana arah takdirnya. Ya. Tapi setidaknya saya punya cita-cita. Maka dari itu, dulu saya mau jadi pembantu. Tapi sekarang semuanya sia-sia. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu cita-citakan. Kamu bisa meneruskan sekolahmu. Oh ya? Menaruhnya di tempat tidur saja Bapak khawatir. Apalagi saya meninggalkannya sekolah. Tentu saja bukan sekarang. Lalu besok, kelak. Pak, setelah apa yang saya cita-citakan tercapai, mungkin saya bisa belajar untuk mencintainya. Ini. Ini kado dari Bapak, ya. Selamat ya, sayang. Selamat ulang tahun, panjang umur, ya. Terima kasih ya, Pak. Iya, sayang, ya. Ayo, Adek, kasih selamat kakaknya. Selamat ya, Tika. Kado dari Ibu mana? Loh, ini kan hadiah dari Bapak. Berarti juga hadiah dari Ibu. Ibu ada kado khusus. Malam ini Ibu bahagia karena dua hal. Pertama, karena Tika ulang tahun. Ya. Dan yang kedua, Ibu diterima di perguruan tinggi. Jadi Ibu akan sekolah lagi. Ya. Kita foto. Pak, Bu, tadi
Tadi ada tawuran lagi loh di Jalan Sarjo. Tapi bukan anak-anak kita kan? Ya nggak tahu, aku nengok aja takut kok. Memang sering sekali di situ. Ih, kalau itu anakku tak gitu saja sekalian. Bagaimana sih? Wah, orang tuanya susah-susah membiayai, sekolahnya malah enggak. Di jalanan cari-cari masalah lagi. Coba kalau orang tuanya itu membiayai sekolah dengan ngutang sana, ngutang sini. Gemes aku. Untung saja anak-anak kita nggak ikut-ikutan. Bu, kita nggak tahu aja bagaimana anak-anak kita di luar. Belum ada kasus aja, jadi belum ada laporan ke sekolah. Anak-anak sekarang itu sulit diduga. Kelihatannya aja alim, tahu-tahu berantem di luar. Tahu-tahu kawin karena hamil. Susah toh? Saya percaya masih banyak anak-anak yang memiliki minat belajar sampai ke perguruan tinggi. Iya, tapi ujung-ujungnya problem juga toh. Sekolah tinggi-tinggi, nyatanya jadi pengangguran. Gak ada dapet apa-apa, Pak. Ibu kok pesimis sebagai guru? Nanti dulu, Pak. Guru ya guru. Tapi saya ini bicara soal realitas loh. Realitas. Kita nggak yakin kan sejujurnya anak-anak yang kita didik ini nantinya mau jadi apa? Ya kan? Realitas loh. Ibu. Ada apa ya Pak Yan? Nggak ada apa-apa. Kalau gitu saya ke kelas dulu ya. Ya, ya. Bu Murni masih bawa uang koperasi? Ada sih, tapi sedikit. Ada apa, Pak Yan? Cicilan saya itu masih berapa kali lagi ya, Bu? Waduh, saya lupa tuh. Tapi ada catatannya sih, kalau ndak salah 7 kali ya. Saya masih bisa pinjam lagi nggak ya? Waduh, bisa sih bisa, Pak. Tapi kan ndak enak sama guru-guru yang lain. Karena Pak Yan kan masih punya cicilan, masih banyak lagi. Buat apa sih, Pak? Pak Yan kan belum banyak perlunya. Belum membiayai anak sekolah. Maksud saya pinjam lagi sekaligus dipotong yang cicilan 7 kali itu. Nih, mumpung masih panas, baru ibu goreng. Ibu nggak goreng ikan. Tika, kan ada sayur, ada tempe. Tapi Tika suka ikan. Jangan cuma makan yang Tika sukai. Coba belajar makan apa adanya. Nanti kalau Tika udah gede, Tika akan tahu. Nggak semua yang Tika sukai, Tika peroleh. Tapi Tika nggak suka tempe. Waktu ibu kecil, ibu selalu berdoa. Minta pada Tuhan supaya tempe yang ibu makan berasa seperti ikan. Emang bisa, Bu? Ayo sekarang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan. Kalau kamu tidak keberatan, aku mau membantu kamu. Nggak usah, Bu. Saya bisa usahakan sendiri. Kenapa sih kamu nggak mau menerima bantuan aku? Takut aku merasa berjasa. Enggak, saya cuma nggak mau merepotkan Ibu aja. Kalau aku nggak merasa repot,
Sebenarnya uang itu digunakan untuk membayar uang sekolahnya Rima. Karena Rima akan meneruskan kuliah. Oke, aku tidak menyesal. Meskipun dulu aku kecewa kamu menikahinya. Uang registrasinya kurang ya? Nggak mungkin Pak, itu udah saya hitung. Ini digenapi dulu Mbak. Bisa dicatat dulu Pak, besok saya susulkan kekurangannya. Soalnya nggak mungkin saya yang mengantri lagi. Maaf Mbak, Tolonglah Pak, masa cuma 30.000 aja nggak bisa? repot Mbak, masih banyak urusan. Tolong deh ganti sama yang lain. Ini pakai uang saya dulu aja. Ini Pak. Oh ya. Terima kasih ya. Iya. Tapi gimana cara saya kembalikan ke kamu? Kapan-kapan kan kita bisa ketemu nanti. Makasih ya. Iya. Saya Pak. Halo. Hai, Mas Pran. Aku lagi suntuk berat nih, banyak kerjaan di kantor. Kamu lagi ada di mana? Di rumah. Di rumah. Untung saya belum ke kantor kamu. Loh, kenapa? Mau ketemu aku atau Pak Asaf? Saya mau ketemu dengan Pak Asaf. Kayaknya Pak Asaf tuh ada di kantor. Beliau nggak kemana-mana kok. Tapi saya juga kangen sama kamu. Gitu ya. Mulai lagi ya Mas Pran ya. Saya ke rumah kamu aja ya. Oke. Ke rumahnya Tante Helen yuk. Enggak, Tante Helen jahat. Mau menang sendiri, nggak mau mendengarkan kata-kata Rano. Baikan Mbak Rima daripada Tante Helen. Rima selalu melayani kamu kan. Itu karena dia seorang pembantu. Kamu tidak bisa menyamakan Tante Helen sama Rima. Emang nggak sama, walaupun Mbak Rima pembantu. Papa sudah tidak tahu mesti cari dia kemana. Ya udah, kalau ada apa-apa, HP Papa aja ya. Ya. Oh, Eka. Saya lagi ada meeting di luar. Kalau kamu bisa menghandle sendiri, kamu selesaikan saja. Baik, Pak. Hai Rano. Hai. Mau kemana? Pulang. Iya, Bareng yuk. makasih. Biar aku naik angkutan aja. Oh iya, kita belum kenalan. Namaku Hilda. Aku Rima, jurusan manajemen akuntansi. Sama dong. Berarti kita satu kelas. Oh iya? Terima kasih atas bantuan kamu tadi ya. Gak apa-apa. Bener nih, nggak mau bareng. Makasih deh. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Bye. Bye. Mbak? Ya, Non. Kenapa kulkas kosong begini? Kan Non belum belanja dari kemarin, Non. Oh, jadi kalau saya nggak belanja, Mbok diem aja. Kalau semua habis, Mbok nggak kasih tahu saya. Biasanya Non belanja kalau apa-apa habis, Non. Tapi kan ini tidak biasanya. Seharusnya Mbok berpikir dong, punya akal kayak untuk ngingetin saya. Maaf, Non. Lain kali nggak boleh begini. Gimana sih? Harus kreatif dong. Iya, Non. Gimana mau maju kalau nggak punya akal? Iya, Non. Ya udah sana. Iya.
Ayu. Udah jauh ya sekarang jarak dari rumahmu ke sini? Enggak juga. Lagi sibuk? Enggak juga. Kalau gitu ada kesempatan. Oh. Ada yang mesti dibantu. Don't make me. Kenapa? Ada orang lain di sini. Aku nggak ingin mereka lihat. Ada apa? Ada yang membuat kamu tidak senang? Bukan tidak senang. Tapi peristiwa tadi sangat memalukan. Ada seorang calon mahasiswi yang ditolak registrasinya karena uang bayarannya kurang 30.000 rupiah. Cuma 30.000 aja. Dia nggak sanggup bayar. Keterlaluan. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan saya? Hampir aja saya dipermalukan di depan orang banyak. Untung ada yang menolong saya meminjamkan uangnya. Kenapa Bapak nggak bilang sih kalau uang itu kurang? Loh, saya bahkan tidak tahu kalau uang itu kurang. Pokoknya lain kali saya nggak mau malu karena nggak sanggup bayar kuliah. Kita bukan tidak sanggup. Mestinya kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kemampuan, meskipun masih kurang. Ada masalah di kantor? Ya, biasalah. Karyawan yang minta naik gaji, ada yang merasa nggak puas, ada yang merasa nggak dihargai, ada juga yang merasa telah memberikan banyak kontribusi pada perusahaan, tetapi perusahaan tidak bisa memberikan kompensasi lebih. Ya, asal jangan ada yang menghasut aja. Kamu tidak melakukan sesuatu? Aku pikir sekarang ini didiamkan aja dulu. Nanti setelah dingin, kita ambil 1-2 orang kunci untuk kita kuasai, dikasih gaji lebih, beres. Saya tidak nyangka kamu sepintar itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa menambah biaya promosi di luar biaya perusahaan? Maksud kamu apa sih? Mas Pran pikir, selama ini biaya promosi yang saya berikan pada Mas Pran itu seluruhnya dari kos promosi. Tidak. Tetapi saya ambil sedikit dari non-budget yang lain, contohnya koperasi karyawan. Pak Asaf tahu. Yang dia tahu kan hanya company growth dan bisnisnya bertumbuh secara progresif, laba meningkat tajam. Dan aku pikir aku pantas dapat kompensasi. Oh sayang, kamu terlalu spekulatif. Hey, open your eyes. Dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini, kita harus berbuat sesuatu yang memang seharusnya. Mas Pran tahu nggak, kalau banyak sekali pakaian sekarang ini menumpuk di gudang, dan Amerika sekarang sudah menghentikan kuotanya.
Sementara Amerika itu pasar bisnis garment terbesar. Karyawan dapat apa dari dana koperasi itu? Well, selama nasib mereka bisa digadaikan dengan perusahaan, aku rasa sih mereka tidak perlu tahu tetek bengek seperti ini. Dan memang mereka nggak tahu. Hei sayang, kalau kamu di Bulog, kamu sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya. Dan Mas Pran tahu kan, kalau itu juga bisa mengalir ke Mas Pran juga kan. Iya, Bu. Nanti bilang sama manajer produksi untuk mampir ke kantor saya sebelum ke pabrik ya. Dengan Pak Rifan kan, Bu? Memangnya ada 10 manajer produksi di kantor ini? Kamu ini bertanya terus. Halo? Oh iya Pak Asaf, selamat pagi. Tidak ada permintaan sama sekali Pak dari Amerika maupun Eropa. Iya, cuma sedikit saja dari India. Iya Pak, saya belum menemukan langkah lain Pak, sedang saya kaji sekarang ini. Iya Pak. Oh ya, sebetulnya saya ada usul Pak. Gimana? Buruh. Saya rasa kalau PHK lebih bagus Pak. Soalnya kita bisa tidak ada resiko. Iya. Kita sisakan saja yang kita perlukan. Saya rasa itu yang paling aman. Iya Pak, betul. Ya, baik kalau itu menurut Bapak yang terbaik. Oke, saya akan mencari terobosan baru. Ya, beri saya waktu Pak untuk menjual sebanyak mungkin. Iya. Oke Pak, ya, selamat pagi. Hai, apa kabar? Sudah bangun ya? Enggak sibuk. Cuma pekerjaan rutin biasa aja. Mungkin nanti aku pulang malam. Ketemu. Gimana kalau nanti kita makan malam di rumahku? Nanti aku suruh Mbok Rebo supaya masak di rumah, ya. Tapi kamu datangnya jangan terlambat. Hah? Sama Rano? Apaan sih dia ikut? Ya udah deh. Oke, sampai ketemu ya. Bapak memanggil saya masalah sekolah atau masalah pribadi, Pak? Kedua-duanya sulit untuk dipisahkan. Saya mendengar laporan Bapak Yan sering meninggalkan kelas. Dan saya dapat komplain dari anak-anak dan orang tua murid bahwa pelajaran anaknya tertinggal. Tidak terlalu sering, Pak. Memang saya pernah meninggalkan kelas beberapa kali. Tapi selalu saya memberikan tugas kepada anak-anak. Kalau anak saya rewel. Bapak membawa anak ke sekolah? Bapak pasti sudah tahu kalau saya membawa Kartika ke sekolah dan menitipkannya di warung Ibu Min. Karena untuk sementara ini tidak ada yang merawatnya di rumah, Pak. Kenapa dibawa-bawa? Kemana istrimu? Istri saya sedang melanjutkan sekolahnya, Pak. Nanti kalau saya punya biaya untuk membiayai pengasuh Kartika, hal ini tidak akan terjadi, Pak. Dan saya juga tetap bertanggung jawab untuk mengajar, Pak. Jadi saya mohon pengertian dan kepercayaan dari Bapak. Permisi, Pak. Bu Helen, bisa ke ruang saya sebentar?
baru aja saya tinggal beberapa menit, sekolah ini sudah berubah menjadi pasar. Saya kira kalian bukan anak kecil lagi. Bukan anak SD yang harus ditunggui di depan kelas sampai mata pelajaran selesai. Kalian itu sudah SMA. Kelas 3. Dan sebentar lagi kalian akan menjadi orang dewasa. Menjadi mahasiswa kalau kalian melanjutkan sekolah. Menjadi pegawai kalau kalian langsung bekerja. Seharusnya kalian lebih aktif dan belajar mandiri. Jangan ada alasan nilai kalian menurun karena saya sering meninggalkan kelas ini. Belajarlah dewasa. Jangan terus-terusan seperti anak kecil. Coba kalian lihat. Kelas begini bisa kotor seperti ini kayak pasar. Kamu bersih. Kamu ikut bersih. Ikut bersih. Kamu juga. Kamu. Ayo bersihin. Bagaimana pelajaran bisa masuk kalau kelasnya kotor seperti ini? Amin. Bulan. Yang bintang itu. Pamin, ya tolong sekalian bawa ke motor ya. Iya Pak ya. Ada yang perlu saya ambil. Iya Pak ya. Sama Pak Min ya. Iya Pak, taruh Neng. Ya, Bapak kira kok. Selamat siang ya. Bulan, sorry Bapak ya. Benar ya. Kita pulang sekarang ya. Pegangin Bapak ya. Pegangin Bapak ya. Hil, ya? Aku belum bisa kembalikan uang kamu. Lupain aja deh, Rim. Jangan gitu dong. Pokoknya kalau uang itu udah ada, pasti aku ganti. Jangan sok salah gitu deh kamu. Aku serius. Soalnya aku harus menghemat sampai akhir bulan. Emangnya kamu di sini ngekos ya? Oh, enggak. Di rumah sendiri. Aku duluan ya. Ya udah deh, hati-hati ya Rim ya. Bye. Apaan? Apa yang ngomong? Aduh, ntar dulu deh, gue ada kuliah lagi. Ada apa sih? Ih. Cuma sebentar, pengen ngomong doang. Bentar. Apaan? Rima mana Rima? Tuh, buru-buru jemput pacarnya kali. Yang bener. Emangnya kenapa? Naksir? Karena pandangan pertama? Diran. Waktu SMA aja kamu gak kayak gini. Pemalu banget. Sekarang kan mahasiswa. Dulu lain. Ya. Awas kalau kamu buka rahasiaku waktu di SMA dulu ya. Ih, sewot. Dir, kalau mau deketin Rima, besok kalau ketemu dia, ajak kencan aja. Kan biar butut gitu, mobilmu masih layak kok diajak-ajak ke kafe. Iya kali ya. Saya malu belum bisa mengembalikan uang Hilda. Loh, gaji Bapak tinggal segini? Iya, dipotong koperasi 2 kali. Yang satu atas nama Ibu Lili. Kok baik Bu Lili mau meminjamkan namanya untuk jaminan? Karena kalau cuma dengan koperasi saya saja tidak cukup.
Kalau Bapak tidak malu, saya bersedia menjadi pembantu lagi. Asalkan gaji Bapak jangan dipotong untuk biaya kuliah saya. Enggak, Rima. Untuk kuliah dan mengurus rumah pun, waktumu sudah sempit. Pak, uang ini nggak cukup untuk hidup kita selama sebulan. Jalani sajalah. Bagaimana menjalaninya? Sudah jelas nggak cukup. Hitung, Pak. Berapa ongkos saya pulang pergi kuliah? Dan sekarang belanjaan semua sudah mahal. Hidup itu tidak bisa dihitung dengan matematika. Kadang rezekinya sedikit, hidupnya bisa senang. Tapi sebaliknya, rezekinya melimpah, tapi hidupnya tidak tenang. Kalau nggak cukup, gimana bisa senang? Rim, rezeki itu selalu saja ada. Setiap hari ada rezeki yang kita terima. Pak, apa Bapak pernah terpikir untuk ganti pekerjaan? Untuk apa? Kalau kita sudah merasa cukup bahagia dengan hidup seperti ini. Pekerjaan ini sangat membanggakan untuk saya. Guru. Rano kok makannya seperti itu sih, males-malesan? Nggak suka ya sama masakan tante? Nyonya kalau sate itu adalah makan kesukaannya dia. Tapi Rano, memang sekarang badannya agak anget. Kalau sakit kenapa dibawa-bawa keluar malam? Harusnya kan istirahat di rumah. Rano pusing ya? Sakit perut? Tante ada obat? Rano, kalau berkunjung ke rumah orang, kita harus menunjukkan sikap bersemangat, menunjukkan keceriaan. Biar tuan rumahnya jadi senang dong. Sekarang Tante Helen sudah menjadi guru. Ini pelajaran baik buat Rano. Untung cuma ke rumah tante. Coba kalau ke rumah orang lain, pasti bisa merusak suasana. Rano besok libur? Apalagi kalau nggak libur. Rano harus belajar bertanggung jawab loh dari sekarang. Kalau nggak libur, itu nggak boleh pergi. Rano! Rano! Rano, ada apa sih dengan kamu? Kamu kan sudah berjanji mau bersikap baik. Rano, ada apa? Apa karena Tante Helen? Tante Helen tuh hanya coba untuk menasihati kamu. Maksud dia tuh baik. Rano, kamu kan punya mulut, kamu punya telinga, ngomong dong! Rano mau pulang! Kamu datang baik-baik, berarti kamu harus juga pamitan dengan baik-baik. Ayo. Gak mau! Rano memang agak sensitif akhir-akhir ini. Ya aku nggak tahu. Mas nggak bilang sesuatu pun tentang Rano. Nggak apa-apa. Jadi sekarang gimana? Saya antar Rano pulang aja. Ya udahlah.
Rano, tadi kamu membuat papa malu. Tante Helen kan orangnya baik. Dia coba untuk menasihati kamu. Kamu bersikaplah manis. Kamu membuat papa malu, kamu tahu itu. Kamu bersikaplah dengan sopan. Tutup buku kamu. Kamu tidak perlu belajar. Toh tidak ada yang masuk ke dalam otak kamu. Jawab dulu pertanyaan papa. Ya udah. Rano, sebenarnya peristiwa ini tidak perlu terjadi kalau kamu ingin mendengarkan omongannya Tante Helen. Tadi kan udah. Rano, diam. Rano, 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 Rano.